Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Cindy Febrianti Adha sebagai moderator dan teman-teman saya yang akan membacakan materi. Poin 1 akan dibacakan oleh Ratna Sari Dewi, poin 2 akan dibacakan oleh Jihan Anissa Faradiba, poin 3 akan dibacakan oleh Pipit Fitriani, poin 4 akan dibacakan oleh Tessa Rizky, poin 5 akan dibacakan oleh Sandrina Rahmatulumah. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat terhadap kasus korupsi. Poin yang pertama, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Praktek korupsi yang terjadi menciptakan biaya ekonomi tinggi. Kondisi ini terjadi karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi. Pada intinya, mengapa korupsi mempengaruhi mahalnya harga jasa dan pelayanan publik? Karena persoalan APBN. Misalkan pemerintah sudah mencanangkan biaya APBN sebesar 12 miliar, lalu dikorupsi 6 miliar. Maka proses pelaksanaan dan proses pembangunan tentu akan tertunda. Oleh karena itu masyarakat harus menanggung apa yang dilakukan para oknum yang tidak bertanggung jawab itu dengan cara melonjaknya harga jasa dan pelayanan publik. Yang kedua ada pengentasan kemiskinan yang berjalan lambat. Pengentasan kemiskinan dirasakan sangat lambat karena berbagai sebab seperti lemahnya koordinasi dan pendanaan dan lembaga. Dengan adanya korupsi, permasalahan pengentasan kemiskinan tersebut akan semakin berjalan lambat dan sulit dilenyapkan. Karena korupsi, permasalahan kemiskinan itu sendiri yang pada akhirnya akan membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan. Sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri, banyak terkendala oleh kemampuan, masalah teknis, dan pendanaan. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Kehadiran korupsi akan membuat rakyat miskin tidak bisa mengakses jasa dengan mudah seperti pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum, dan sebagainya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena rakyat miskin lebih mendahulukan mendapatkan bahan pokok untuk hidup daripada untuk sekolah. Karena bagi mereka itu, jangankan untuk biaya sekolah, untuk makan sehari-hari pun susah. Jadi, dengan tidak bersekolah, maka akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak pun menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin seumur hidup. Kondisi seperti inilah yang menyudutkan mereka karena mengalami kurangnya ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan. 4. Meningkatnya angka kriminalitas. Menurut Transparency International, terdapat pertalian erat antara korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan. Rasionya, ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum juga meningkat. Untuk contoh kriminalitas sendiri juga banyak ya, tidak hanya korupsi, yaitu ada pembunuhan, pencurian, pengedaran obat-obat atau narkoba, menjual minuman keras, dan lainnya. Nah, oleh sebab itu, kita harus lebih waspada dan berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Sebagai generasi muda yang akan menerus tingkat estafet kepemimpinan bangsa, seharusnya menjauhkan diri dari tindakan kriminalitas. Tindakan ini tidak akan memberikan manfaat, justru membawa kerugian. Generasi muda sebaiknya mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan membawa kemajuan bagi negara. 5. Solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi. Korupsi yang begitu masif yang terjadi membuat masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Kepastian masa depan yang tidak jelas serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat sifat kebersamaan dan kegotong royongan yang selama ini dilakukan hanya menjadi retorik saja. Yaitu contohnya hilangnya rasa kepercayaan terhadap
pemerintah karena banyak pejabat yang korupsi. Misalnya masyarakat lebih memilih tidak mengikuti pemilu atau golput saat pemilu. Jadi kesimpulannya adalah korupsi telah menjadi musuh kita bersama dan mempengaruhi segala jenis kehidupan termasuk dari segi sosial yang dimana itu sangat merugikan bagi kita. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.